Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga tentunya Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Fayunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Dan dalam episode hari ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya berdoa dan membaca Al-Quran di sisi makam saat sedang ziarah kubur? Apakah boleh dengan bersuara atau harus dilirihkan, Kiai? Ya, jadi membaca Al-Quran di sisi kuburan atau di sisi jenazah, baik sebelum dikubur atau setelah dikubur, itu ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qal bin Yasar itu, kemudian Nabi bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin, diminta untuk dibacakan surah Yasin. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan agar ketika ada orang wafat itu disegerakan untuk dikubur, Rasulullah mengatakan setelah nanti kalian menguburkan jenazah tersebut, bacakanlah inda ra'sil qabri, itu posisi kepalanya di mana, di sisi itulah di kuburan itu dibacakan surah Al-Fatihah dan juga penutup surah Al-Baqarah. Dari amanar rasulu itu sampai fangsurna alal qaumil kafirin. Itu adalah satu ibadah yang memang dianjurkan di dalam agama dalam rangka memberikan pahala kepada orang yang sudah wafat. Jadi semua pekerjaan orang yang masih hidup itu akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah wafat, itu disepakati oleh seluruh ulama. Yang kedua adalah cara membacanya. Iya. Nah, tentu cara membacanya ini sama senafas dengan zikir kita. Saya kalau berzikir, saya kalau berdoa, itu harus seperti apa ya volume suara saya. Agama mengatakan tidak boleh keras-keras, tapi juga tidak boleh tidak bersuara. Jadi kalau kita lihat misalnya di surah Al-Isra saja, panduan doa, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi fima baina dzalika sabila. Jadi jangan keras-keras, jangan juga terlalu tidak terdengar. Tetapi carilah titik temu antara keras dan sunyi. Jadi membacanya adalah bacaan yang wajar, bisa terdengar oleh diri kita sendiri. Kayak saya bicara seperti sekarang kan di telinga saya itu nyaman. Tapi kalau saya berteriak-teriak di telinga saya juga tidak nyaman. Tetapi nanti ada panduan yang terkait dengan lingkungannya. Jadi misalnya begini, kalau di samping kuburan orang tua atau kakek kita mau bacakan Al-Quran dengan harapan bertabaruk supaya pahalanya sampai kepada orang tua kita. Tentu di kuburan itu ada anak lain yang sedang membaca Quran untuk orang tuanya. Maka jangan sampai ada kontestasi ini yang membuat suasana itu menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu bacalah yang kira-kira saling hormat menghormati dengan yang di sebelah. Oleh karena itu tidak dianjurkan kalau membaca Quran di kuburan itu kemudian masing-masing menggunakan pengeras suara. Karena nanti justru akan merusak suasana dan kehusuan bacaan itu. Nah, misalkan yang berziarah kubur itu tidak hafal bacaannya. Tidak hafal Al-Quran, Nah, kemudian dia meminta orang untuk membacakan. Kan kadang-kadang suka ada nih jasanya nih Kiai kalau kita kemudian ziarah kubur. Itu bagaimana? Tapi jangan diperjualbelikan. Jadi gini, misalnya ada seorang anak ya ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang afdol dia sendiri yang membaca.
Kalau dia tidak hafal, kan Quran banyak, mushaf. Mungkin dia yang berdiri di samping makam ayah ibunya, dan itu tentu pahalanya sangat diharapkan oleh orang tua yang sudah ada di kuburan. Tidak ada yang diharapkan oleh orang yang sudah wafat, kecuali waladun solihun yad'ulahu. Anak yang soleh, ini laki dan perempuan sama saja, yang mendoakan dan mengirimkan pahala untuk ke orang tuanya yang sudah ada di kuburan. Kalau dia ingin meminta orang lain boleh, tapi dalam rangka birrul walidain. Saya ada di dunia ini kan dari ibu saya. Ibu saya bisa ada, tentu semua ciptaan Allah, tapi wasilah dari nenek saya. Kemudian hari ini saya punya kesibukan yang membuat saya tidak bisa dalam waktu yang relatif dekat sering untuk ke makam nenek saya di Kota Malang, Jawa Timur misalnya. Tiba-tiba saya punya kawan yang hafiz Al-Quran. Dia tidak punya banyak kesibukan. Saya kemudian ingin bersedekah ini. Ini buy one get banyak nih. Buy one get banyaknya gimana? Saya bilang sama teman saya, kamu kan hafal Quran? Iya. Kalau hari Jumat ada pekerjaan enggak? Enggak ada. Hari Senin ada enggak? Hari Kamis ada. Mungkin misalnya kalau gitu bisa enggak? Kamu hari Senin saja baca Al-Quran. Ya syukur-syukur bisa hatam. Atau surah Al-Baqarah saja. Atau 10 juz yang pertama dari Al-Quran. Kau bacakan ya. Saya niatkan betul supaya nanti orang tua saya, kakek saya mendapatkan ketentraman dan kedamaian dari bacaan Quran yang kau lantunkan. Kemudian karena saya uangnya ada, saya bilang nanti pokoknya tenanglah ya, makan siang, makan sore, makan pagi, ongkosnya, pokoknya saya nggak akan lupa. Saya kasih uang sama dia. Itu boleh ya? Boleh, katakan 1 juta. Iya. Tapi saya tidak dalam rangka sewa menyewa. Tapi saya tidak dalam rangka bayar membayar. Saya hanya ingin membahagiakan orang yang hafal Quran, bisa membacakan Quran. Pada saat itu aspek duniawinya juga terjamin. Maka saya katakan, kalau dia bisa berbahagia dengan bacaan Al-Qur'annya, saya bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan pahala kebahagiaan orang tadi itu disampaikan kepada nenek saya yang ada di alam kuburnya. Tapi yang lebih utama tentunya dibacakan langsung oleh anaknya begitu ya, Kiai, jangan ya? lupa itu. Kita kadang-kadang kalau lagi ada acara doa untuk kakek sama nenek, cucu ini lebih sibuk mempersiapkan snack ya dan konsumsi daripada mendoakan secara langsung. Mempersiapkan iya, tapi jangan lupa kalau ada acara seperti itu, tamu para undangan itu kan sebetulnya supporter yang ikut meramaikan. Pemain intinya adalah mereka yang memiliki hubungan nasab secara langsung. Siapkanlah snack itu dari sore, catering itu disiapkan sehingga nanti ketika pada masa di mana doa dipanjatkan kepada almarhum atau almarhumah, itu yang memiliki hubungan darah secara langsung itu ikut mendoakan. Nah, setelah doa selesai, barulah ikut menghormat tamu dengan cara membagikan makanan. Oke, baiklah. Kita akan break dulu ya, Kiai. Baik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dari Ibu Nora. Ini pertanyaan soal bagaimana caranya agar dapat mencapai sholat yang khusyuk. Jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami.